Shalom. Majelis Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah kita pagi hari ini itu melalui ibadah live streaming dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat 2. Karena saudaramu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 279 ayat 1 dan ayat 6. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 3. Hati kawanku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan epistel minggu ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal yang ke-38 ayat 1 dan sampai dengan ayat 11. Kita membacanya secara bergantian. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya,
dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetap batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 466 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta pada minggu ini. Baiklah, kita mendengarkan warta pada minggu ini. Nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, di mana topiknya adalah pelayanan yang penuh kasih. Warta kita nomor 5, pemberitahuan 5.1 ibadah minggu. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi saat ini tentang COVID-19 dan informasi varian virus baru yang telah bermutasi, dan semakin banyaknya masyarakat dan warga gereja kita yang terpapar virus corona, maka gereja kita mengalihkan ibadah minggu tanggal 20 Juni 2021 dan 27 Juni 2021 dari gereja ke rumah masing-masing melalui live streaming di YouTube channel HKBP Jalan Lurah dan Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam 2 kali ibadah, yaitu kebaktian pagi pukul 7.30 WIB dan kebaktian bahasa Batak pukul 10.30 WIB. Kebaktian sore sementara ditiadakan. 5.2 izin atau cuti bendahara. Terhitung dari tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021, Inang Situa Boru Samosir atau Bendahara Huria mengaksakan izin atau cuti. Maka laporan keuangan minggu ini ditutup
pada hari Rabu, dan untuk pemasukan dari hari Kamis 17 Juni 2021 akan dilaporkan minggu berikutnya. Untuk pelaporan keuangan melalui transfer dari tanggal 17 Juni sampai 9 Juli 2021 akan diwartakan pada hari Minggu 11 Juli 2021. 5.3 barcode warta jemaat. Warta jemaat minggu sudah dapat di-scan atau dibuka melalui barcode, di mana barcode-nya sudah ditempel di mading gereja. Demikian warta minggu ini. Terima kasih bagi kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita memberikan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, pada saat ini Bapak Manginang yang dikasihi, kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah yang ketiga setelah Trinitatis, yang walaupun pada saat ini gereja telah memutuskan dalam 2 minggu ini kita tidak ada pertemuan di dalam gereja, tetapi ibadah juga dapat berjalan dengan baik secara live streaming tanpa dihadiri oleh jemaat karena melonjaknya kasus COVID-19 di tengah-tengah daerah kita ini di Cimahi dan mungkin juga di daerah-daerah Bapak Ibu yang sama-sama beribadah dengan kami di tempat masing-masing, kelonjakan COVID-19 yang mengkhawatirkan. Tetapi mari kita berdoa dan tetap tekun berdoa serta menjaga 3M, menjaga keselamatan kita, yaitu tetap mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kalaupun tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan atau tidak bepergian tanpa ada sesuatu yang berarti untuk dikerjakan, kita mohonlah agar tidak berpergian untuk menghindari kerumunan.
Saudara-saudara, topik minggu ini dalam ibadah ketiga setelah Trinitatis adalah pelayanan yang penuh kasih. Bahasa Bataknya Pakobasion Nago Holong. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Saya akan baca 1 sampai ayat 10 dan juga Bapak Ibu juga membaca di dalam rumah masing-masing. Dengarlah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagaimana orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, pada saat ini kita bisa menghirup udara segar, kita bisa bersama-sama dengan keluarga, kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi di dalam rumah, dalam lindungan Tuhan, sekalipun sampai saat ini kita masih terus mengharapkan anugerah Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan ketika Ia nantinya datang untuk menyelamatkan dan juga menghapus segala apa yang kita hadapi, terlebih yaitu virus COVID-19 yang berbahaya, yang saat ini menjadi perang antara kita dengan virus tersebut, dan begitu banyaknya saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19, termasuk juga jemaat Tuhan pada saat ini, dan juga orang-orang yang kita kasih. Bahkan sudah banyak juga yang sudah meninggal dunia oleh karena virus COVID-19 ini. Tetapi mari kita berdua dan mari kita tetap berpenuh harapan di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melawat dunia ini, melawat kehidupan kita manusia, sehingga COVID-19 yang kita hadapi saat ini dapat berlalu
dan kita percaya segala sesuatu yang kita hadapi endingnya pasti akan bersukacita. Ini yang kita harapkan saudara-saudara. Untuk itu diperlukan bagaimana kita betul-betul duduk sendiri, merenungkan kehidupan kita ini, melihat jauh ke depan tanpa memandang sedikit pun ke belakang. Bagaimana betul-betul apa yang terjadi, yang kita hadapi di dalam dunia ini, begitu hebatnya tantangan yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang mau kita diajak oleh firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana kita merasakan betapa besarnya, betapa hebatnya kasih karunia, keajaiban Tuhan yang kita alami dalam totalitas keseluruhan hidup kita, dan mungkin pun dalam segala apa yang pernah kita lewati. Itu adalah semata-mata karena karunia Tuhan yang ajaib, yang selalu menyertai, melindungi, dan juga tetap memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya dunia ini, menikmati karunia Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang diharapkan firman Tuhan pada saat ini. Hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kepercayaan dalam iman, hidup dalam pembaharuan hidup, hidup dalam kesabaran dan kesalehan. Tidak ada satupun manusia yang tidak menghadapi begitu beratnya persoalan di dunia ini. Sekalipun dia memiliki harta, sekalipun dia memiliki jabatan, tentunya semua individu manusia pasti akan menghadapi persoalan hidup di tengah-tengah hidupnya. Baik itu skala besar, baik itu juga skala kecil. Tapi yang terpenting selama kita masih hidup di dunia ini, seperti dikatakan oleh dalam kitab Pengkhotbah, selama kita masih hidup di bawah sinar terik matahari, pasti kita akan mengalami begitu hebatnya ancaman, cobaan yang datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi Paulus pada firman Tuhan pada saat ini mengajak kita tidak terpaku, tidak terpojok, dan tidak terfokus di dalam persoalan hidup, di dalam duka cita, di dalam pergumulan hidup. Yang walaupun mau tidak mau, kita tidak melepaskan diri dari pergumulan itu. Tetapi firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita agar tidak terfokus dalam duka cita, agar tidak terfokus dalam persoalan hidup, agar tidak terfokus dalam penyakit yang kau derita, agar tidak terfokus di dalam duka yang kau derita. Tetapi terfokus terhadap kasih karunia, pengasihan Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu hadir, dan yang selalu menguatkan imanmu. Itu yang mau disampaikan firman Tuhan pada saat ini. Karena memang persoalan pergumulan hidup itu kita tidak akan bisa menghadapi di dalam kekuatan fisik ataupun kekuatan yang ada pada kita secara manusiawi. Tidak akan. Kita tidak akan mampu, sekalipun kita mungkin pernah berkata, aku kuat. Tetapi itu tidak bisa. Kekuatan ini tidak akan bisa menemani, membentengi kita di dalam persoalan hidup, dalam kesedihan. Terlebih kepada Bapak Ibu yang pada saat ini mengharapkan kesembuhan atas penyakit yang kita miliki dan juga infeksi COVID-19 yang Anda hadapi. Kita tidak akan mampu kalau bukan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, dan memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kita. John Newton
pencipta lagu Kidung Jemaat nomor 40, yang ia terjemahkan hidup sebagai kesaksian hidupnya. Dalam bahasa Inggris disebutkan judulnya itu Amazing Grace. Amazing Grace. Pada tahun 1779 dia mengubah syair lagu Amazing Grace, ajaib benar, Kidung Jemaat nomor 40, sebagai gambaran hidupnya, sebagai kesaksian hidupnya. Begitu besarnya ajaiban Tuhan, anugerah Tuhan sebagai pembaharu hidupnya. Ketika dia mengalami persoalan, tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan dia, Tuhan tetap menggendong dia, dan Tuhan sedikit pun tidak pernah melepaskan dalam setiap pergumulan hidupnya, apapun itu. Karena dia percaya Allah selalu di pihaknya. Dia percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Itu sebabnya saudara-saudara, melalui surat ini kita hendak diingatkan kembali, apakah orientasi hidupmu, bagaimanakah pandanganmu ketika engkau menghadapi persoalan pergumulan hidup. Tetapi pandangan orang yang percaya pastinya dia akan selalu berharap, berdoa dan bersabar dalam segenap apa yang telah dia hadapi. Karena tentunya dia percaya segala sesuatu yang dia hadapi, Tuhan ada di pihaknya. Saudara-saudara, orang yang beriman, kita yang beriman, kita yang percaya Yesus itu adalah firman yang menjadi keselamatan. Firman di dalam wujud nyata manusia, di mana manusia bisa melihat Allah dalam wujud nyata Kristus. Dan Yesus sudah memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, yaitu melalui kematian, melalui pengorbanannya, sehingga dosa kita ditebus, sehingga kita memperoleh kehidupan yang terbaru, kita memperoleh kehidupan sukacita karena karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kepastian hidup, kepastian keselamatan sudah kita miliki. Oleh sebab itu, kasih karunia itu ibarat seperti harta yang paling berharga. Kasih karunia itu seperti harta yang tidak bisa dibeli. Tetapi tugas kita adalah menjaga harta itu. Karena kita tahu harta itu tidak bisa didapatkan dengan harta yang ada di dunia ini, yaitu kasih karunia. Tetapi harta itu telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Ia tidak menuntut apapun sebagai ganti imbalan atas pengorbanannya. Dia tidak menginginkan uangmu, tidak menginginkan hartamu. Tapi Yesus ingin menginginkan kita hidup percaya, menerima anugerah keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Karunia itu kita jaga, karunia itu kita miliki dan kita hidupkan. Dan karunia itu adalah menjadi dasar kehidupan kita untuk semakin kuat menghadapi segala tantangan, walaupun frustasi terkadang hinggap untuk menghinggapi kehidupan kita. Tapi percayalah, oleh karena darah Kristus, dalam kasih karunia yang ada, yang telah Ia titipkan, Ia berikan kepada kita, kita akan memperoleh keselamatan di dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Itulah sebabnya Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini. Dia melihat perpecahan yang ada di dalam jemaat. Oleh karena pengajaran-pengajaran sesat. Oleh karena kesombongan dan kecongkakan. Oleh karena kemegahan diri dalam duniawi yang beredar dalam diri jemaat tersebut. Tetapi sebelum perpecahan itu terjadi, Paulus mengirimkan surat 2 Korintus untuk mengajak mereka, untuk memberikan pengetahuan yang terbaru kepada mereka, untuk mengarahkan dan mengajak jemaat untuk mempercayai Kristus kembali. Walaupun apa yang terjadi, Paulus ingin mengingatkan begitu hebatnya anugerah dan kasih karunia Allah yang sudah Dia berikan dalam kehidupan setiap insani orang yang percaya kepada Dia, sehingga orang yang sudah hidup baru pastinya adalah orang yang tidak mau terpecah, orang yang bertahan dalam pergumulan, dan orang yang selalu tekun dan sabar dalam menghadapi persoalan kehidupan. Dia ibaratkan kehidupannya sendiri, bagaimana betul-betul dia merasakan hubungan yang sangat-sangat kuat dengan Tuhan, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam gambaran sejarah perjalanan pelayanannya, ketika Tuhan Yesus menangkap dia dan membawa dia dalam keselamatan, serta menunjukkan diri, memperkenalkan diri kepada Paulus yang dulu bernama Saulus, yang merupakan seorang pengancam, pengejar, penangkap orang-orang percaya, orang Kristen. Tapi hidupnya berbalik total 360 derajat. Dia ketika mengenal Kristus, ketika Kristus memperkenalkan diri kepada dia, maka pada saat itu kesombongannya pun hancur. Pengetahuannya selama ini hancur. Dan imannya bertumbuh dan berkuat. Karena dia telah melihat, mendengarkan Yesus yang telah dia hina, Yesus yang telah dia maki, Yesus yang telah dia caci. Dia telah melihat dan mendengarkan suara Yesus. Tapi Yesus memberikan dia kesempatan yang kedua, yaitu menjadi rasulnya, menjadi pemberitaan Injilnya, dan menjadi rasul dan menjadi pemberita kebenaran Kristus bukan persoalan perkara yang mudah. Paulus tahu itu. Dia akan menghadapi persoalan pergumulan yang begitu hebat. Karena pada saat itu dan sampai dengan saat ini, saudara-saudara, yang membenci kehadiran orang beriman, membenci kehadiran orang yang percaya kepada Kristus, banyak. Banyak. Dan sangat-sangat banyak. Tapi dia sudah berjanji, apapun yang terjadi, dia tetap memberitakan Injil. Dia tidak lagi menyayangi nyawanya dan hidupnya. Dia tidak berada lagi dalam titik kenyamanan. Tapi dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pemberitaan Injil. Itu sebabnya dia katakan, lihatlah. Lihatlah kami. Waktu kami adalah waktu pelayanan kepada Tuhan. Hari-hari kami adalah waktu untuk mengabarkan penyelamatan dalam Tuhan. Dan kami tidak membiarkan diri kami, tidak membiarkan hidup kami sebagai batu sandungan dalam pelayanan. Oleh sebab itu, kami tetap melayani Tuhan, mengabarkan firman Tuhan,
walaupun hidup kami ini diancam, dihina, dicela, dan difitnah, tapi kami menunjukkan bagaimana Allah selalu beserta dengan kami. Kami selalu menunjukkan hidup kami penuh dengan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam naungan dera, di penjara, berada dalam tiang kerusuhan, berjerih payah, dan juga di dalam kesabaran. Roh Kudus tetap memberikan kekuatan, tetap menjaga hati dan pikirannya, dan tetap menganugerahkan karunia yang tidak dapat dibayar, tidak dapat dibeli dengan harta duniawi, yaitu keselamatan yang akan dia terima kelak. Itulah hidup Paulus. Dia menggambarkan semua kehinaan yang dialamatkan kepada dia. Dia diburu dengan tidak bersalah. Dia dicaci, dia dimaki, dia dipenjara, dijatuhi hukuman, bahkan sampai akhir hidup Paulus dia mati dipenggal. Tapi dia percaya, dia tidak takut, karena dia sungguh yakin Kristus telah terlebih dahulu mengalami masa-masa kesukaran. Walaupun dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia memberikan kemanusiaannya untuk dihina, diludahi, dicaci, dicambuk, bahkan kematiannya secara manusia hinggap di dalam tubuhnya. Tapi dia tetap sabar, memberikan pengampunan, tidak mencaci, dan juga tidak menghina orang yang telah menyalibkan dia. Tetapi dia tetap sampai dengan titik napas kehidupannya secara manusiawi, dia tetap mengampuni. Itulah hidup Kristus dan itulah hidup Paulus. Amang Inang, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Untuk itu firman Tuhan pada saat ini diperlukan kesadaran kita untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, lihat Paulus. Mulai dari ayat 7 sampai ayat 10 ia katakan, dalam penderitaannya, dalam segala kesesakan yang ada dalam hidupnya, dia tetap sabar dan dia tetap mengharapkan kasih karunia dari Tuhan. Dia tidak perlu kehormatan. Dia tidak perlu dihormati dalam ketika dia dihina. Dia tidak perlu pujian. Dia tidak perlu pencitraan di dalam melayani Tuhan. Tetapi dia anggap hidupnya ini dia berikan sebagai persembahannya yang terbaik oleh karena karunia Tuhan. Dia tidak perlu terkenal. Dia tidak perlu untuk disegani dan dihormati. Tapi lihatlah, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal di dalam iman, sebagai orang yang nyaris mati dan sesungguhnya kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati secara iman, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dia tahu Bapak Ibu, tidak ada faedahnya dia mengumpulkan kehormatan, kekayaan di dunia ini kalau dia tidak merasakan keselamatan, anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus yang berada di dalam hidupnya. Abang Inang,
dia tidak menganggap penderitaan itu sebagai hukuman. Itu Paulus. Dia tidak menganggap penderitaan itu sebagai penghakiman, sebagai celah, sebagai hinaan. Dia tidak menganggap itu. Tapi dia menganggap penderitaan dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan adalah sebuah kekayaan dan kehormatan yang diberikan Tuhan kepada dia. Tapi bukan berarti ketika dia menderita, Tuhan melepaskan dia. Tidak. Sama seperti kita Bapak Ibu. Jangan kita merasa ketika kita menderita, ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi duka cita, Tuhan seolah-olah melepaskan kita, meninggalkan kita. Tidak. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Ketika Tuhan memberikan pencobaan, tapi perhatikan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia tidak akan memberikan kepadamu jalan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat epistel kita tadi, Ayub. Tidak ada orang yang mungkin menderita Ayub. Kehilangan anak, kehilangan harta benda, kehilangan kehormatan, istri yang menghina dia, kehilangan sahabat. Kemudian dia menderita penyakit yang bau, yang tidak disukai oleh orang. Lalu dia datang kepada Tuhan, seolah-olah ingin datang untuk berperkara kepada Tuhan dengan mengatakan, kenapa aku ini Tuhan? Ada apa? Dia pernah berperkara kepada Tuhan. Dia pernah menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Dan bahkan dia pernah menantang Tuhan. Karena dia tahu dia hidupnya adalah orang saleh. Tapi kenapa penderitaan ini dia alami? Apa yang terjadi? Tapi pada epistel tadi Tuhan balik menantang dia. Dengan mengatakan, hei Ayub, berdirilah sebagai seorang laki-laki. Lihatlah siapa yang menciptakan dunia ini. Siapa yang menciptakan seisi dunia ini. Siapa yang memberikan kehidupan? Siapa yang menciptakan ini? Aku yang menciptakan. Di manakah engkau ketika semua dunia ini aku ciptakan? Tuhan balik menantang Ayub. Ayub tidak bisa berkata apa-apa. Ayub tidak bisa berkata apa-apa. Karena memang dia tahu ternyata Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tetapi dia tahu apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan lebih besar menyayangi daripada menghakimi. Itu sebabnya akhir hidup kisah Ayub, Allah memberikan 2 kali lipat apa yang pernah menjadi kehilangan oleh Ayub. Tuhan memberikan ia anak kembali. Tuhan menggantikan 2 kali lipat harta yang telah mustah. Dia memberikan kesembuhan. Itulah Ayub. Dan bahkan Ayub berumur panjang. Sampai dia melihat anak cucunya. Ayub tetap mengasihi, mencintai Allah. Dengan melihat segala sesuatu yang pernah terjadi. Maka sebuah pelajaran bagi kita manusia. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas segala apa yang kita hadapi. Tetapi lihatlah kebaikan Tuhan positif dalam kehidupan kita. Dan ketika engkau diterpa cobaan, jangan selalu berkata, kenapa?
kenapa aku dicobai? Kenapa terjadi ini dalam hidupku? Ingatlah, ketika kita berfokus dalam pencobaan itu, ketika kita terfokus dalam keterpurukan, dalam duka, dalam sakit kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Tapi ketika kita berbalik melihat semua kebaikan Tuhan, mengharapkan kebaikan Tuhan, dan Tuhan mengharapkan kita sabar dalam situasi apapun yang kita hadapi. Bapak gereja bernama Chrysostomus pernah mengatakan, kesabaran adalah akar dari segala kebaikan, ibu dari segala kesalehan, buah yang tidak pernah layu, benteng yang tidak pernah roboh. Kesabaran adalah ratu dari segala kebaikan. Kesabaran adalah dasar dari segala perbuatan baik, sehingga dia mampu berdamai dalam keadaan perang. Terutama dia bisa tenang ketika menghadapi pencobaan. Kesabaran itu adalah benteng kekuatan dalam menghadapi segala kesulitan. Itulah kesabaran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah, apapun yang kita hadapi, bagaimanapun pergumulan kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan tetap menggendong kita. Pernah ada satu sajak dari seorang yang bernama Margaret Fishback, seorang guru anak-anak guru Kristen dalam sekolah anak-anak sekolah dasar. Puisi itu sajak itu bernama Footprint. Footprint artinya jejak kaki. Dia pernah berkata begini, satu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentengan langit gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku di tiap adegan. Aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak kaki. Dan aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Lalu Tuhan berbisik kepadaku, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, ingatlah, itu adalah jejak kakiku ketika aku menggendong engkau, dia katakan. Nah, itulah cinta Tuhan. Tuhan tahu kapan kita berbeban berat. Tuhan tahu bagaimana pergumulan kita. Tidak selamanya Tuhan memegang tangan kita.
Tapi seketika kita tidak mampu, seketika kita tidak bisa lagi berjalan, Tuhan menggendong engkau. Amin. Tuhan menggendong engkau. Itulah kisah cintanya kepada kita. Maka dari itu, jangan biarkan kasih karunia itu berlalu, tapi peliharalah. Jangan murtad, jangan meninggalkan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita duduk, merenungkan apapun yang terjadi. Mari kita katakan, Tuhan, gendong aku. Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, peluk aku. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak tahan lagi. Tapi aku percaya, aku akan kuat ketika engkau menggendong aku. Aku percaya, aku akan kuat ketika engkau memeluk aku dengan erat, ya Tuhan. Dan aku percaya, pergumulanku ini akan sanggup kuhadapi. Tuhan beserta dengan aku. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, puji dan hormat kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Bapa yang kasih. Pada saat ini beserta dengan keluarga yang kami kasih, terpujilah Tuhan. Karena kami telah terberkati, hidup kami telah Engkau pelihara, dan kami bersyukur kami dapat melewati hari-hari kami yang penuh dengan kesulitan, terlebih di dalam mara bahaya COVID-19. Kami tetap Tuhan pelihara. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Dan kami percaya setiap apa yang ada dalam pergumulan kami, penderitaan yang kami hadapi, Tuhan tetap menjaga, memegang tangan kami, menggendong dan memeluk kami. Tuhan, pada saat ini biarkan kami datang di dalam kerendahan hati kami melalui perantara anak-Mu Yesus Kristus, datang membawa jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tolong Tuhan berkati, lindungi seluruh jemaat Tuhan, keluarga, anak-anak dan orang tua, sanak saudara kami. Tuhan Engkau berkati dan lindungi mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Jauhkan mereka Tuhan dari segala celaka. Khususnya bagi jemaat Tuhan yang terinfeksi COVID-19 dan juga di dalam masa-masa menghadapi penyakitnya dan juga dalam masa-masa kesembuhannya. Kami mendoakan Amang MP Manulang, Nyonya Siahaan Boru Tampung Bolon, Amang P Sihotang Boru Sinaga, keluarga J Pandiangan Boru Panjaitan, calon Sintua G Panjaitan Boru Nainggolan, Amang Anton Malau, Amang Benget Sihombing dengan keluarga, Nyonya Sitorus Wek 7 yang saat ini yaitu Inang Boru Hasibuan masih dalam menghadapi masa-masa perawatan di rumah sakit. Amang Sintua Selamat Raharjo dari Batu Raja. Dan juga kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yaitu Amang Victor Sihotang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan Amang Simanjuntak Wek 3, Jupiter Pardede dengan keluarga.
dan juga nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan, oleh karena terinfeksi COVID-19, oleh karena penyakit yang sampai saat ini menjadi pergumulannya. Kami bawakan semua jemaat Tuhan memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Terlebih hamba-Mu, teman hamba Tuhan, yaitu Saudara Pendeta Ronald Pasaribu, Pendeta Monris Marbaung, dan Pendeta Bonar Lumban Tobing yang terinfeksi COVID-19, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Kasih. Kami doakan mereka Tuhan. Biarlah melalui darah anak-Mu Yesus Kristus memberikan mereka kesembuhan, membasuh jiwa dan tubuhnya, sehingga penyakit, virus, apapun yang diderita oleh saudara-saudara kami, itu boleh Tuhan sembuhkan. Dan hari-hari yang akan datang, kami merindukan mereka bisa bersuka cita bersama-sama dengan kami senantiasa ya Tuhan, bertemu dengan keluarga yang mereka kasihi. Tetap Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami seluruhnya mengharapkan kesembuhan yang dari Tuhan, karena tidak ada tabib dan dokter yang lebih mampu selain daripada Engkau ya Tuhan, yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan juga menciptakan kami manusia. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan negara kami ini, bangsa kami, mendoakan semua aparat daripada negara dan bangsa kami, para tenaga medis, dokter, bidan, perawat, mantri, dan semua relawan yang bertugas untuk memberikan dedikasi hidupnya merawat pasien COVID-19 dimanapun mereka berada. Tuhan, kami menginginkan, merindukan lawatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, virus ini cepat berlalu, virus ini cepat lenyap dari bumi ini. Dan biarlah Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan melalui vaksin yang telah kami terima dan akan disuntikkan kepada orang yang belum menerima vaksin. Tuhan berkati vaksin itu sehingga menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan kekuatan yang lebih di dalam fisik kami. Terima kasih. Inilah doa kami Bapa yang Maha Baik, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, dan persembahannya boleh disampaikan melalui sintu awiknya masing-masing atau dikirimkan melalui rekening gereja kita HKBP Jalan Lurah. Mari kita memuji Tuhan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua Amang Inang. Nanti juga akan ada ibadah bahasa Batak jam 10.30 tetap melalui live streaming. Salam sehat bagi kita Bapak Ibu, tetap melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak agar kiranya kita dapat terhindar dari COVID-19 ini. Dan bagi yang terinfeksi COVID-19, kami tetap mendoakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.